Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu an mardatillahi ta'ala wa khusuli jamil muram wa talabi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. ثم إلى مؤلف هذا الكتاب شرف الدين يحيى النووي. الفاتحة. Dan untuk kita semua beserta keluarga besar kita, anak cucu kita ila yaumil qiyamah, waliqadai hajatina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah wa litalabi ridwa'i ta'ala wa talabi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala man wasalafus sholih wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 4 Pak Musin. Halaman 4 langsung ya. Sebelah kanan atas. Faslun fil amri bil ikhlasi wa husnin niyati fi jamil a'mali dhahirati wal khafiyati. Faslun, pasal yang pertama ini kita akan membahas fil amri, tentang perintah, bil ikhlasi, untuk selalu ikhlas, wa husnin niyati, dan bagusnya niat, fi jamil a'mali, dalam setiap perbuatan, al-dhahirati, baik itu yang sifatnya fisik, amal yang dohir, yang kelihatan, wal khafiyati, dan amal-amal yang tersembunyi. Dalilnya, qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Surat Al-Bayyinah ayat 25. Wama umiru, dan tidaklah umiru, kalian diperintahkan, mereka diperintahkan, illa, kecuali liya'budu, agar supaya mereka beribadah Allah, kepada Allah, mukhlisina, dengan tulus ikhlas, lahuddina, baginya, ad-dina, agama, hunafa'a, yang condong. Jadi artinya pertama kali perintah Allah dalam beribadah itu kuncinya kepada ikhlas. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, lan tanalul birra layyanalallahu luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa minkum. Ini dalam masih bab kurban ya, surat Al-Hajj ayat 37. Lan tidak sekali-kali. Jadi kalau lan dengan lam itu beda. Kalau lam tidak, kalau lan tidak sekali-sekali dan pasti gitu. Lan tidak sekali-sekali, yanala memperoleh Allah luhumuha, baik itu dagingnya, wala dima'uha, dan bukan juga dari darahnya, walakin, tetapi, yanaluhu, Allah menilai itu bukan karena ukuran banyaknya daging dan darahnya, tetapi yanaluhu taqwa minkum, yang paling takwa di antara kalian. Sehingga yang kurban itu bukan banyak kurbannya, yang ya memang ya kalau bisa banyak dan ikhlas. Nah, masalahnya yang sebenarnya diminta dari hewan kurban itu bukan banyaknya. Allah itu tidak lihat itunya, dan Allah itu juga tidak makan dari dagingnya, juga tidak minta dari darahnya. Jadi Allah itu hanya
melihat hati kita bagaimana benar-benar esensi dari memotong hewan kurban itu benar-benar taqarrub ilallah. Benar-benar itu karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini periwayatan hadis yang panjang. Jadi kalau di atas tadi kita sudah baca ayat, kemudian ini hadis yang panjang. Saya langsung baca hadisnya yang tengah itu. Innamal a'malu. Nah, innama sesungguhnya al-a'malu, amal perbuatan manusia itu binniyati disebabkan, artinya terhitung sebab niatnya. Wa innama dan sesungguhnya likulli imri'in, bagi setiap orang itu manawa dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman baka maka barang siapa kanat keadaan hijratuhu, hijrahnya itu artinya kan konteks hadis ini adalah ketika kisah hijrahnya Nabi dan para sahabat ke Madinah. Faman maka barang siapa kanat keadaan hijratuhu, hijrahnya si orang tadi, siman ini, ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah, fa hijratuhu maka hijrahnya orang ini ilallahi wa rasulih, maka dia pasti akan kepada Allah dan Rasulullah. Waman dan barang siapa kanat yang adalah hijratuhu, perjalanan hijrahnya itu ila dunya yusibuha, kepada dunia yang akan dia mau ambil, awimro'atin atau perempuan yang kihuha yang akan dia nikahi, fa hijratuhu maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaih, hanya dia akan hanya mendapatkan apa yang dia cari tersebut. Coba dilihat dari hadis ini pelan-pelan. Rasulullah menggambarkan seseorang itu ketika melakukan amal perbuatan, ketika seseorang itu melakukan perjalanan, ketika seseorang itu mendirikan sebuah organisasi, ketika seseorang itu mendirikan, ya pokoknya istilahnya menjalani kehidupan sehari-hari, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kategori orang yang sangat beruntung, dia ikhlas lillahi ta'ala. Makanya ibadah-ibadah apapun itu kan ditutup lillahi ta'ala. Ya usolli fardhul maghribi, ya endingnya lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri, ya endingnya lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin, ya endingnya lillahi ta'ala. Dan semua dalam hal peribadatan itu juga lillahi ta'ala. Bahkan di dalam doa iftitah itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi lagi. Jadi hakikatnya kita ini dalam sehari semalam sudah dilatih oleh Allah minimal 5 kali untuk pasrah. Ya. Wala dzikrullahi akbar, itu yang biasa dibaca oleh khotib ketika menutup khutbah Jumatnya. Wala dzikrullahi akbar, zikir yang paling besar itu sholat 5 waktu itu. Zikir yang paling akbar, yang paling besar itu adalah sholat 5 waktu. Wala dzikrullahi akbar, zikir yang paling besar, yang paling penting itu adalah sholat 5 waktu. Sehingga hendaknya seseorang itu kalau sudah selesai sholat 5 waktu, tidak ada gundah gulana dalam hatinya, karena dia sudah diberikan hal yang paling terbaik di dunia ini. Sholat 5 waktu itu adalah hal yang paling terbaik di dunia ini. Seandainya kita diuji seumur hidup sakit terus, itu tidak mungkin. Seandainya kita seumur hidup diuji dengan fakir seumur hidup, pokoknya fakir terus, atau kita diuji dengan hina terus seumur hidup, kok diizinkan menjaga sholat 5 waktu? Aman itu, aman. Masuk surga kan hanya ditanya, dilihat sholatnya. Wa in wujida hasanatin, apabila ditemukan kebaikan dalam sholatnya, ya sudah. Faqabbalallahu, maka Allah menerima sairu amali, seluruh amalnya. Lah kalau dia dibalik, sehat seumur hidup, kaya seumur hidup, terkenal seumur hidup, keren seumur hidup, tidak bisa sholat, ya Allah lempar. Udah. Mulai sekarang ini jadi konteks untuk membuat hati yang ikhlas, itu caranya di situ. Allah makasih saya sudah bisa sholat. Allah terima kasih saya sudah diizinkan untuk mengaji belajar.
Allah terima kasih saya sudah diizinkan untuk mengajar. Allah terima kasih saya diizinkan untuk melakukan kebaikan. Itu yang paling penting. Kalau seumpama hari ini kita bisa membeli rumah yang terbaik, besok itu 6 bulan berikutnya ada model terbaru. Karena setiap 6 bulan itu ada sarjana arsitektur se-Indonesia itu banyaknya luar biasa. Dan mereka memiliki ide untuk membuat desain rumah yang sangat modern dan sangat indah. Jadi sebagus rumah apapun hari ini yang kita bangun, 10 tahun berikutnya jelek itu, jelek. Makanya konsultan KPR itu mengatakan bahwa KPR itu kalau bisa jangan lebih dari 10 tahun. Ya minimal bangunannya sudah rusak, yang kedua modelnya sudah ganti. Kendaraan terhebat yang kita beli hari ini, seumpama beli yang paling bagus, yang paling wah dan sebagainya, tidak lama 6 bulan 1 tahun ganti yang terbaru itu, strippingnya diganti, jelek punya kita itu langsung jelek. Kalaupun dijual second itu langsung turun itu. Itu konsultan finance di bagian tentang motor, di bagian tentang kendaraan itu sudah ganti stripping itu saja sudah. Betul kan? Motor itu mesinnya sama, mobil itu mesinnya sama, ganti stripping, ganti body, setengah mati kita itu kalau mau mengejar itu. Tapi kalau masalah sholat, sejak dulu kala dari 1400 tahun yang lalu, sholat itu ya hanya 5 waktu itu. Ya 2 rakaat subuh itu tidak pernah bertambah sampai hari ini. 2 rakaat 1500 tahun tidak berubah, 2 rakaat. Ya bikin berat apa? Ya kecintaan kita kepada dunia. Dah. Sampai sekarang zuhur, asar, isya 4 rakaat. Bahkan kalau kita lagi safar oleh Allah bisa didiskon jadi 2 rakaat. Tapi tidak pernah tambah itu. Jadi 8 rakaat, tidak pernah. Nah, Allah itu kalau sudah kita bahas tentang ruh ikhlas, tentang keikhlasan itu kayak begitu. Seandainya orang itu sadar gitu saja, Allah makasih sudah diizinkan sholat, sudah, hati itu langsung ces, mikir apa-apa itu enggak. Biar orang lain itu mau lompat-lompat, biar orang lain itu mau duitnya banyak, mau ngapain, mau guling-guling, enggak ngefek itu. Dunia mau terbalik-balik begini, politik mau apa, enggak itu. Dia akan dalam kondisi yang stabil karena menjaga sholatnya lillahi ta'ala. Nah ini ya, jadi kondisi yang pertama, manusia itu menurut Rasulullah adalah orang yang tulus ikhlas menjalani kehidupan, dimulai dari syahadatnya, kemudian diizinkan sholatnya. Seandainya saya kalau ngomong lebih kasar itu sebenarnya, seandainya engkau itu hanya menjaga sholat 5 waktumu tanpa qobliyah ba'diyah, tanpa zikir yang ada yang mengikutinya, tanpa doa yang terlalu panjang setelahnya, itu sudah cukup. Kenapa kok cukup? Di dalam sholat itu sudah ada zikirnya, sudah ada doanya, itu sudah paket komplit dalam sholat itu. Biar hanya 2 rakaat. Ya, jadi di situ tentang masalah sholat. Nanti kita buktikan kalau tidak percaya. Orang yang menjaga sholatnya seandainya diuji, kan tidak mungkin seumur hidup sakit, kan tidak mungkin. Seumur hidup terhina kan tidak mungkin, Bang Husin tuh. Nah, kemarin kita fakir, hari ini kita juga lapang. Hari ini lapang, kadang besok kurang, besoknya lagi kan lapang lagi. Kan sakit juga tidak setiap hari, susah juga tidak setiap hari, kan begitu. Kalaupun kemarin kita terkenal terus agak jatuh sedikit, nanti terkenal lagi atau jatuh sedikit, kan silih berganti begitu. Tidak pernah kan seumur hidup istilahnya apa? Oh iya, dimatikan saja kalau ini. Iya, dimatikan kalau enggak tahan. Ya. Jadi seumur hidup seandainya sakit, terhina dan fakir, itu di dalam Al-Qur'an itu disampaikan kan? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslim. Orang-orang kafir itu akan berangan-angan, berandai-andai saat sudah di akhirat itu, seandainya saya dulu pernah beriman, pernah sujud, pernah sholat. Ya, itu. Makanya kalau sekarang sholat jangan dianggap berat. Meskipun sholatnya sederhana, belum khusuk-khusuk banget,
belum jaga jamaahnya juga masih berat dan sebagainya, pastikan bisa sholat. Setelah sholat, ucapkan hamdalah sedalam-dalamnya. Allah, alhamdulillah, terima kasih, diizinkan bisa taat, bisa sholat. Itu yang paling penting, itu energi terkuat. Setelah itu kalau keluar dari masjid, dari musola atau dari mihrabnya, tempat sholatnya, itu energinya full. Mau bekerja ya longgar, mau ke pasar ya enak, mau ketemu orang itu juga enak. Hanya obat apa-apa itu yang keren kan sholat. Nah itu ya yang pertama. Kategori manusia yang kedua yang disebut oleh Nabi itu adalah orang yang orientasinya mencari harta dunia pada umumnya kan, gitu. Jadi kalau ditanya, seumpama saya ditanya, Tat, dulu ke Makassar mau ngapain? Ya pasti ditanya yang merubah nasib kan, gitu saja. Apakah nanti membayangkan seumpama kita mau ngaji ketemu di majelis-majelis, ya ndak ada. Ketemu Pak Husin di pondok, ada 2 putrinya itu lulus di Lasang Mulia. Ya, jadi itu kalau dibilang istilahnya terus jadi seorang pengasuh pada waktu itu, terus kemudian hari ini kita bisa ngaji ke sana kemari, ndak ada itu. Ya karena di Jawa ekonominya susah waktu itu, sehingga kita cari kerja. Pas waktu cari kerja ke Jakarta, di sana ya belum beruntung saja. Sekitar 2 tahun di Tangerang, 2 tahun lebih, ada peluang ke Makassar, akhirnya ke Makassar. 2 tahun di Makassar, 2 tahun lebih, 2 tahun setengah, sekitar 2 tahun setengah di Makassar itu kita kayaknya juga kalau cari dunia kok enggak dapat ya, saya bilang begitu. Akhirnya sudah mau balik ke Jawa, terus kemudian kecantol di pondok itu. Nah dari pondok dikenal orang banyak. Ya itulah. Jadi kalau dulu itu di SAB itu dibilang ya mungkin saya masih setengah hati kan, sambil kerja di perusahaan kan waktu itu ya, masih di travel dan sebagainya. Nah, sekarang sudah pure. Jadi kalau ditanya bisnis ya tetap bisnis ya, kadang-kadang ngangkut apa yang bisa diangkut ya, kerupuk ya apa kita angkut. Tapi bisnisnya itu hanya sisa sela-sela dari aktivitas yang ada ya. Tidak menyangka Allah mengizinkan bisa sekolah, Allah mengizinkan di antara beberapa santri sudah punya sekolah, diizinkan. Jadi intinya itu apa sih? Orang itu kalau berangkat keluar hijrah, bikin yayasan, bikin sekolah, kok niatnya cari duit, itu sebenarnya tidak dilarang oleh Rasulullah. Kan di sini kan dia fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka yang dia dapatkan itu adalah apa yang dia cari. Ya pertama kita dapat uang, kadang-kadang malah tidak nemu. Tapi kalau sudah dapat uang banyak atau tidak nemu, ujung-ujungnya kan bosan. Ngapain ini? Setelah ngapain itu baru muncul namanya fitrah kita jadi muncul. Oh iya, kayaknya saya harus ditarik ke keikhlasan. Ya polanya begitu. Jadi kita bekerja keras sampai di usia-usia pensiun mungkin dan sebagainya. Apa yang saya cari? Ujung-ujungnya apa? Ya Allah yang dicari. Makanya oleh Rasulullah itu tidak dilaknati. Orang yang pada awalnya tidak ikhlas itu tidak dilaknati, karena hakikatnya orang belajar, beribadah, bekerja, merantau itu ya pertama ya cari duit. Setelah cari duit kadang nemu kadang tidak, yang nemu juga bosan, sudah dapat duit mau ngapain ya? Yang tidak nemu mentok. Kalau mentok nyarinya siapa? Ya minta tolong sama teman, itu bisanya seberapa sih? Minta tolong sama keluarga itu ada batasnya. Kapan orangnya sudah jengkel kan tidak mau nolong kita kan. Tapi kalau sama Allah adem gitu loh bawaannya. Nah, atau yang terakhir awim ro'atin yungkihuha. Tipe yang ketiga itu karena lawan jenis. Itu ya. Nah, pada hakikatnya baik orang yang mencari dunia, baik orang yang mencari lawan jenis, selama dia itu dalam menjalani hidup itu jaga sholatnya, jaga ibadahnya, jaga keikhlasannya dengan baik, terus pokoknya dijalani gitu saja, nanti akan ketemu Allah. Hati itu akan tertarik ketemu Allah. Ini tentang perintah istilahnya perintah ikhlas dalam beribadah ya. Itu tadi sudah ada
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu ada penguatnya lagi kan walillahi yasjudu walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi tau'aw wa karha. Seseorang itu endingnya itu ya harus sujud sama Allah. Baik itu tau'aw wa karha. Baik dalam kondisi enak maupun tidak. Makanya orang itu kalau diuji dengan kelapangan terus tidak mau sujud, nanti diuji dengan yang tidak enak. Ya gitu. Nah nanti kalau dia tidak enak sudah mau sujud, nanti dikasih enak lagi. Makna tau'aw wa karhan itu yang lebih parah kalau dalam tafsirnya. Ada orang itu yang mau sujud di dunia. Kalau dia sujud di dunia, artinya sudah beriman di dunia. Endingnya aman akhirat, di surga. Yang celaka itu sujudnya di akhirat, di akhirat. Lah mau minta tolong sama siapa? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari di mana tidak ada manfaat harta dan anak-anak. Mau minta tolong sama anak-anak repot. Kalau sudah di neraka, orang-orang yang tidak bawa iman itu kan ya Allah, tapi dia percuma, tidak bawa kunci, tidak punya la ilaha illallahnya, tau'aw wa karhan, dan dia akan dipaksa sujud. Celakanya itu kalau dipaksa pas di neraka. Lah enaknya kita itu kalau dipaksa duit tidak ada, badan gregesi kan gitu kan, ya sudah, mending begitu. Itu yang menarik kita kepada Allah jauh lebih baik. Nah, daripada diuji dengan kelapangan terus malah kita tidak bisa di situ. Jadi ini yang penting. Kita ini mau tidak mau dipaksa sujud. Lah kalau sudah tahu kalau mau tidak mau dipaksa sujud, mending sujud sadar. Mending sujud mumpung masih sehat. Mending sujud mumpung masih longgar dan sebagainya. Dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang masalah keikhlasan itu kayak begitu. Jamnya masih sedikit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu tadi, seseorang itu kalau beramal belum ikhlas dulu tidak apa-apa, yang penting tidak berhenti beramal. Kapan dia berhenti beramal, ya dia pasti akan terlepas dari ikhlasnya. Jangan gampang bombe, jangan gampang baper, jangan gampang putus asa. Itu bukan karakter laki-laki. Ini kan ngajinya laki-laki, itu bukan karakter laki-laki. Laki-laki itu ya gentle ya. Itu bahasa kita kan begitu. Tapi ya bahasanya Allah yaitu tadi. Kita ini harus tulus dan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Itu dululah. Di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. 10 menit. Poinnya itu. Enaknya orang itu kalau ikhlas, dia tidak bisa disakiti. Mau tanya Pak ya. Nggih, monggo. Kan namanya ikhlas kan kalau ngomong sih gampang Pak ya. Nggih. Tapi di hati yang bisa menumbuhkan rasa ikhlasnya itu bagaimana saya aja bisa menumbuhkan rasa ikhlas itu kan kadang-kadang akal ini loh Pak ya. Iya. Berputar-putar. Iya. Ya, yang pertama kan kalau kita melihat kondisi masalah hati kan jelas kan gitu. Namanya kolbun itu adalah ma kollaba. Segala hal kollaba yang terbolak-balik. Ya kadang-kadang terbuka, kadang-kadang tertutup, kadang sadar, kadang tidak, kadang tambah, kadang turun. Itu yang dinamakan hati. Sudah jelas. Kita ini akan diuji kapan-kapan bisa ya sadar, kapan-kapan ya tidak. Itu disadari dulu. Yang kedua, Allah sudah mengajari kita untuk senantiasa berdoa. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Makanya kalau kita dapat nikmat itu kan terus doa. Allah terima kasih sudah diizinkan ikhlas hari ini. Allah terima kasih sudah diizinkan beribadah dengan baik hari ini. Nah, syukur itu loh yang besok akan menarik keikhlasan berikutnya. Biasanya hati yang tidak terkontrol, satu kurang doanya, dua kurang syukurnya, yang ketiga kurang memaksakan diri. Kan kalau seumpama kita yes nyuwun ngapunten, artinya kan kita ini jawabannya kan ke semua saja. Kadang-kadang kan kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak itu kan terus mogol kan.
mogol itu tidak mau berangkat lagi kan, gitu. Jadi saya itu sudah berteman baik 20 tahun, gara-gara masalah kecil tidak mau silaturahmi, itu kan namanya dia terhalang dari keikhlasannya kan gitu. Nah kita itu tidak boleh punya kayak begitu, tidak boleh. Kayak Rasulullah itu, Rasulullah itu ada namanya Wahsy. Wahsy itu adalah orang yang memutilasi pamannya Rasulullah, namanya Sayyidina Hamzah pada waktu perang Uhud. Rasulullah itu sampai wafatnya itu tidak mau melihat wajahnya Wahsy. Itu manusiawi kan? Benci karena paman yang membela beliau, yang menjadi tameng beliau namanya Sayyid Hamzah itu dimutilasi sama Wahsy itu. Sama Hindun istrinya Abu Sufyan, dibelah dadanya, terus kemudian diambil jantungnya dimakan. Bayangkan itu. Kita ini kan kalau disakiti orang tidak seberapa tuh kalau orang. Apalagi kalau urusannya sama Allah tidak ikhlas itu kan ya malu. Sampai hari ini kita nakal tidak pernah ditempeleng, tidak pernah sampai hari ini kan. Gitu. Jadi kuncinya ada 3 itu tadi. Yang pertama ya pasti harus sadar. Yang kedua jangan lepas untuk bersyukur dan berdoa. Matur nuwun Gusti Allah itu loh yang paling penting. Menikmati, diparingi, diberikan keikhlasan, diberikan ketabahan itu tadi, diberikan kesadaran itu tadi. Terus yang terakhir, jangan berhenti, jangan putus asa, jangan sampai kita kalah dengan keinginan-keinginan yang tidak. Pokoknya istiqomahnya nih loh. Ya, jadi sholat itu kan berjamaah kadang begitu, apalagi anak-anak kecil kayak saya. Satu waktu ibunya ke sekolah atau ke kantor, terus kemudian saya harus jaga anak-anak. Ya satu waktu saya pasti akan kendor juga. Lah, daripada di masjid nanti kalau dia ribut terus saya kena marah sama orang-orang, itu kan sebenarnya mengkerdilkan saja. Tidak. Saya sering 3 anak saya bawa itu mesti ke masjid. Terus setiap pergi ke masjid saya pegang kepalanya. Nah, itu Khalil itu kan spesial kan. Membayangkan itu. Kalau dia nanti lari di masjid atau dia ribut kan bisa. Enggak, itu hambanya Allah. Dah nak, kamu tenang ya, tenang di masjid, sholat sampai selesai. Ini si kecil yang baru 2 tahun, yang perempuan. Dok, kamu nurutnya dok ya, sholat, ketemu Gusti Allah, senang nanti. Sholat sampai selesai, pulang. Kadang-kadang saya yang berabak juga. Lah jebule, lah ternyata gitu loh, berabak itu artinya meneteskan air mata gitu. Kadang-kadang ternyata ketakutan kita bahwa lah itu kan hambanya Allah itu akan nurut gitu. Kadang-kadang karena kita takut nanti gara-gara tim kita yang enggak nurut terus kemudian kita tidak jadi sholat dan sebagainya. Nah itu ternyata nurut. Yang menghalangi kita dari kebaikan yang lain itu biasanya ketidak konsistensian kita dalam melakukan amal ibadah. Ya. 1 disadari, diilmui, 2 didoakan, disyukuri, nomor 3 jangan berhenti terus menerus untuk berbuat. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, cekap nggih Pak Musin nggih, bisa dipahami nggih ya, insyaallah. Jangan menyerah. Saya juga menasihati diri saya sendiri untuk tidak menyerah. Baik, terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah. Itulah tadi kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, kekuatan sehingga kita bisa istiqomah dalam kebaikan ini. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.